Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bil ghina'i mashhur wa bil izzati wal jalali mashhur wa ala syarra'i wad dharra'i mashhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa syarrif wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu lana likulli usrin yusra wa likulli hammin farraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah, amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaram, para alim ulama, para kiai, para satizah, mohon maaf tidak menyebut nama, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para kiai, para satizah. Kita doakan guru-guru kita dalam sehat panjang umur, dimudahkan segala urusannya, digampangkan segala hajatnya dalam kebaikan ridho dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah Bapak Muhammad Ansori beserta dengan jajaran pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini selepas menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, kita masih duduk sejenak dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah dan duduknya kita dalam suasana menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan menjadi amalan yang diterima oleh Allah. Sholat kita, puasa kita, Al-Quran yang kita baca, zikir yang kita lantunkan, doa yang kita panjatkan, mudah-mudahan senantiasa dalam kebaikan ridho dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin, saudara-saudara rahimakumullah. Pada saat ini dalam kondisi menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan tetap teguh, tegar, yakin dan istiqomah menjalankannya. Pada saat kita melaksanakan ibadah puasa, masih banyak orang-orang yang berat untuk menunaikan ibadah puasa. Pada saat kita menunaikan ibadah sholat, masih banyak orang berat untuk menunaikan ibadah sholat. Pada saat orang tergerak untuk ruku dan sujud, masih banyak orang berat untuk melaksanakan ruku dan sujud. Pada saat orang-orang membaca Al-Quran, qiyamul lail, iktikaf di masjid, masih banyak orang yang berat untuk membaca Al-Quran, iktikaf, qiyamul lail di masjid. Pada saat orang-orang mendekat, menghamba kepada ilahi Rabbi, masih banyak pula orang-orang yang berpaling dan menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini diperlukan keimanan yang kuat, iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Diikrarkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Imannya mesti mendaja, tidak akan pernah tergoyahkan walaupun situasi godaan datang silih berganti. Pada saat kita melaksanakan ibadah puasa, kita lihat ada teman, saudara, orang lain enak banget siang hari. Ada yang minum es kelapa, ya, ada yang lagi makan. Kira kita pengaruh nggak ikut minum dan makan? Enggak. Kenapa? Karena iman kepada Allah. Pada saat orang nggak berpuasa, kita masih tetap istiqomah menjalankan daripada amaliyah ibadah puasa. Kenapa?
Karena iman kita kepada Allah, zat yang maha besar, akan segala perintah yang telah diperintahkan Allah kepada kita. Kalau kita berbicara tentang keimanan, kata baginda Nabi, khamsun minal iman, man lam yakun fihi syai'in fala imanalah. Khamsun minal iman, man lam yakun syai'in minhunna fala imanalah. 5 daripada keimanan, siapa orang yang tidak terdapat salah satu dari 5, maka tidak ada keimanan baginya. Pertama, at-taslimu li amrillah, menyerahkan segala perintah kepada Allah. Apapun yang diperintah oleh Allah, laksanakan. Sholat diperintah oleh Allah, puasa, zakat, ibadah haji, umroh, apa yang diperintah oleh Allah, tentu sebagai hamba Allah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak lagi kita berpikir untungnya apa, pahalanya seberapa besar, nanti hasilnya apa, kalau saya melaksanakan begini untungnya apa, tapi laksanakan segala amalia perbuatan yang harus kita laksanakan, karena nanti hasilnya Allah yang menilai, Rasulnya, dan orang beriman terhadap apa yang kita kerjakan dalam hidup dan kehidupan ini. Inilah yang membuktikan bahwa puasa ini la'allakum tattaqun, menjadikan agar orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali mengungkapkan bahwa yang namanya takwa al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal istihdadu liyaumir rahil. Yang namanya takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada zat yang mulia. Kalau ada perasaan takut, ada kekhawatiran terhadap apa yang diperintah oleh Allah tidak kita laksanakan, takut akan siksanya Allah dalam kehidupan di dunia ini, berarti kita merasa memiliki nilai ketakwaan kepada Allah. Tapi kalau kita sudah berani dengan zat yang maha mulia, kepada zat yang maha besar, Allah Jalla Jalaluhu, berarti nilai ketakwaan kita masih diragukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita merasa takut dan berharap kepada zat yang maha besar, bahkan kehidupan kita, amaliyah kita, perintah yang diperintahkan Allah, maka berperilaku, beramal sesuai dengan Al-Quran. Wal amalu bitanzil, melaksanakan isi kandungan di dalam Al-Quran. Ini luar biasa. Kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya adalah amalan Al-Quran. Bahkan wal qana'atu bil qalil, menerima yang sedikit. Ya. Berapa banyak orang hidup yang menerima dalam hidup ini? Kalau udah nggak menerima, berarti masih diragukan ketakwaannya. Bahkan wal istidadu liyaumir rahil, dan bersiap-siap menghadapi kematian. Maka disitulah lengkap kehidupan kita, bertakwa kepada Allah, bahwa hidup hari ini bagaimana kita lakukan untuk menyongsong kematian kita di hari esok, berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kan orang sekarang ini jangankan menjalankan perintah, masih pada ragu, berat. Ya. Apalagi kehidupan saat ini yang memerlukan keyakinan dan ketakwaan kita yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah momentum kesempatan Ramadan menjadi momentum yang terbaik buat kita agar amal ibadah kita kepada Allah menjadi baik. Ini yang pertama. Yang kedua, waridho biqada'illah, kita menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini ada di dalam diri kita, berarti masih ada keimanan kita kepada Allah. Ya, sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah, enak alhamdulillah, ya, tidak enak alhamdulillah. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah kita syukurin. Sebab Nabi mengatakan irdo bima qasamallahu takun agnan nas. Rela menerima ketentuan dari Allah, engkau akan menjadi orang kaya di tengah manusia. Sekarang berapa banyak istri mengeluh terhadap suami, anak marah emosi terhadap suami, terhadap orang tuanya. Berapa banyak saudara tidak menerima dengan saudaranya. Berapa banyak hamba yang tidak menerima atas ketentuan yang diberikan Allah kepada hambanya. Ya. Makanya banyak orang ngeluh dalam hidup, bangun tidur aja sudah ngeluh. Nabi mengatakan man asbaha wa huwa yashkurul ma'asi fa ka'annama yashkur rabbahu.
Siapa orang yang bangun di pagi hari lalu mengadukan tentang kehidupan dunianya, berarti dia mengadukan tentang Tuhannya. Ya, baru bangun tidur udah nulis SW, ya, udah pasang status story kehidupannya, menyatakan hidupnya sulit, menyatakan hidupnya segala-galanya. Padahal Allah yang memberikan kehidupan kita, menjamin rezeki kita. Maka terima, syukurin dalam hidup, ya kan? Kita kan kadang-kadang banyak ngeluhnya ya, sakit ngeluh, ya, susah ngeluh. Kalau lagi senang ngeluh nggak kira-kira Pak? Ya, kalau senang diam-diam, kalau lagi susah baru kita ngomong sama orang, nih gue lagi susah nih sekarang, gitu kan? Lagi nggak ada nih, lagi nggak punya. Tapi kalau lagi ada kita nggak pernah ngajak-ngajak teman kita, berbagi kebersamaan dengan saudara-saudara kita. Maka kalau iman kita masih ada, ya kita berusaha menerima dalam hidup dengan baik. Ya. Tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Karena yang terjadi saat ini, berapa banyak orang marah, putus asa, emosi dalam hidup. Ya kan? Gak menerima, ya Allah kok saya begini terus, kok saya miskin terus, kok saya susah terus, saya sudah qiyamul lail, saya sudah tahajud, saya sudah hajat, saya sudah baca zikir, rotib, asma, wirid, apapun sudah saya baca, amalan-amalan sudah saya lakukan. Kenapa hidup saya seperti ini mulu? Ini kan cara kita, Pak. Bapak hari ini ya Allah saya dagang, mudah-mudahan hari ini saya untung 1 juta. Ternyata yang Allah berikan kepada kita hanya 100.000. Apakah kita marah kepada Allah yang maha besar? Karena cara kita mintanya saat ini. Tapi Allah punya momentum yang terbaik. Allah akan memberikan pada saat, waktu, dan kesempatan yang tepat. Tapi berapa banyak orang bisa menerima apa yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Kenapa hari ini mungkin kita dikasih sakit, ternyata Allah punya hikmah yang memberikan buat kita. Kenapa hari ini kita tidak jadi berangkat untuk berkunjung, bersilaturahim atau ziarah kemanapun? Mungkin ada hikmah yang Allah berikan buat kita. Tapi terkadang kita mudah marah, mudah emosi, meninggalkan Allah, meninggalkan ruku dan sujud. Lalu kemudian berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang diminta, yang diharapkan, yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta senang, dapatnya susah. Kita minta sehat, dikasihnya sakit. Kita minta kaya, yang didapat kemiskinan. Kita pengen untung, malah gagal yang kita peroleh. Kita pengen selamat, diuji celaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berpikir negatif, kita berpikir suuzon kepada Allah yang maha besar, maka itulah yang Allah juga demikian terhadap kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dalam hidup ini, maka demikian hasilnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting menjaga keimanan kita adalah komitmen di dalam hati ini, bahwa kalau tidak hari ini mungkin siang ya Rob, kalau tidak siang ini pasti besok ya Rob, kalau tidak besok mungkin 1 minggu lagi, kalau tidak 1 minggu mungkin 1 bulan lagi. Ini yang harus kita bangun dalam pikiran kita, yang kita bangun dalam hati kita, bahwa Allah mendengar, melihat, dan akan memberikan keindahan pada saat waktu keindahan yang diberikan Allah kepada kita. Ini kan begitu, Pak. Tapi kalau kita nggak menerima atas apa yang telah diberikan oleh Allah, maka hidup kita akan jadi sakit hati. Hidup kita akan marah. Udah akhirnya nggak sholat dah, akhirnya nggak puasa, malas baca Quran, malas berzikir, malas ngapa-ngapain. Kenapa? Orang nggak dikabulin sama Allah. Bukan Allah tidak mengabulkan doa kita, karena Allah begitu cintanya kepada setiap hamba, dan Allah memberikan sesuai dengan kadar kemampuannya. Contoh Pak, paling gampang Pak. Ntar bapak-bapak setelah acara begini dikasih duit 1 jutaan, 1 jutaan. Kira-kira bapak seneng nggak? Hah? Seneng nggak? Langsung pulang apa masih di tengah jalan kira-kira? Langsung pulang. Euforianya kan macam-macam ya. Mungkin ada yang senyum terus, alhamdulillah, ya Allah, kolak jadi nih, ya, lebaran jadi. Ada yang mungkin ke mall, ada yang belanjakan segala macam. Itu kan sikap hidup seseorang berbeda-beda. Tapi kira-kira ada yang ngasih nggak tadi? Sejutaan semua nih jamaah. Siapa yang mau ngasih lagi? Ya kan? Nah, Allah tahu tentang kemampuan seorang hamba di dalam membawanya, gitu loh.
Makanya ada yang kuat dikasih rezekinya banyakkan, dia kuat cara bawanya. Ada yang dikasih sedikitan, dia mampu membawanya. Ada yang gak kuat dikasih banyak, dia gak mampu membawanya. Maka kita tidak boleh iri, kita tidak boleh emosional, kita tidak boleh marah terhadap atas pemberian yang Allah berikan kepada setiap hambanya, berbeda-beda dalam kehidupan ini. Maka syukurin atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ketika kita menikmati hidup ini, proses yang terjadi begitu indah. Maka man lam ya'rifin ni'ama biwujdanha arafaha biwujudi faqdanha. Kata Syekh Ibnu Athaillah, siapa orang yang tidak mengetahui esensi nilai nikmat yang diperolehnya, maka mengetahuinya setelah hilangnya nikmat yang ada di dalam dirinya. Jadi kita kadang-kala lagi sehat nggak tahu nikmat itu buat apa sehat itu. Ketika lagi banyak uang, kita nggak tahu hakikat banyak uang itu untuk apa. Ketika dikasih berikan nikmat hidup, kita nggak tahu nikmat hidup itu untuk apa. Ketika kita memiliki kedudukan dan jabatan, untuk apa kedudukan dan jabatan? Ketika kita diberikan anugerah oleh Allah, terkadang kita nggak tahu untuk apa anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Namun ketika hilangnya nikmat yang diberikan oleh Allah, baru terasa. Oh iya, coba lagi sehat, banyak sholat, banyak baca Quran, banyak zikir, datang ke masjid, membangun silaturahim, banyak berbagi, berbuat kebaikan, baru sakitnya kita, baru merasakan betapa berharganya sebuah nikmat sehat. Lagi kuat ruku dan sujud kita tidak menjalankan ruku dan sujud dengan baik. Baru ketika rukunya sudah mulai goyang, sujudnya kita sudah mulai goyang, baru betapa berharganya ketika kita dalam sehatnya untuk ruku dan sujud. Lagi punya uang banyak, kita nggak merasa untuk apa mau berbagi, memikirkan orang lain, menyantuni janda, fakir, miskin, anak-anak yatim, orang-orang sulit, orang susah. Ketika uang kita udah nggak ada, baru kita merasa, ya Rob, andai kata saya dikembalikan untuk diberikan rezeki yang luas, saya baru mau berbagi. Ternyata kan sudah nggak bisa. Masanya sudah berlalu, masa terbitnya sudah terbenam. Makanya orang-orang yang dia meyakini anugerah nikmat yang diberikan Allah kepadanya, maka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kalau dia merasa pemberian dari Allah penuh syukur, menerima apa yang menjadi ketentuan Allah, maka dia berarti masih ada tanda iman. Kalau dia nggak nerima, nggak ada iman. Orang perempuan, istri, suami susah, pekerjaan susah, duit susah, kalau masih marah, uring-uringan, ngomel, pintu dibanting, gorengan dilemparin, laki nggak diurusin, ini namanya kan masih nggak nerima hidup. Emang udah model potongan laki kurang duit, tidur mulu, dikit-dikit nyender kena kipas angin, tidur, ya kan? Ini kan repot, Pak. Ya, ini alhamdulillah masjid kita nih AC banyak, angin banyak. Dulu orang pernah di bulan suci Ramadan kan namanya masih surau, Pak. AC belum banyak, kipas angin. Habis buka, biasa dah. Kalau habis buka kan rokok ya. Yang biasa ngerokok tuh rokok dah. Ya, nyantai dulu dah. Rokok samsu, baru disunduk azan isya. Ya Allah, mau dibuang sayang. Ya duit lagi susah ya. Akhirnya tok matiin kita pelan-pelan. Udah siap-siap, gak lama komat. Masuk dia ke dalam surau. Dia sholat di bawah kipas angin. Itu rokok ditaruh di kuping, Pak. Kipas angin kan ngur. Lama-lama tuh rokok yang ditaruh kuping nyala. Saking kagetnya, tuh rokok nyala, dia sentil masuk di kerah baju imam. Ya Allah, imam kelojotan. berantakan semua ya kan. Agak penting kita, apalagi ya kan, kalau saatnya mau sahur biasa, karena mungkin malamnya habis baca Quran, tadarus, zikir dan doa, ternyata waktu azan tinggal 5 menit, Pak. Tinggal 5 menit. Wah, yang biasa ngerokok nih bingung kan, kalau nggak ngerokok. Nih kalau ngerokok dulu nasi nggak kebagian. Kalau makan nasi dulu rokok nggak kebagian. Akhirnya 2 suap nasi ngerokok. 2 suap nasi ngerokok. Ya kan? Kenapa? Wah, adil kalau begini tadi, kebagian dua-duanya nasi merokok nih.
Ya Rob. Ya, Bapak Ibu hadirin, saudara-saudara yang berbahagia. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa tafwidu ila Allah. Tanda keimanan seseorang itu masih ada, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Apapun yang terjadi, apapun yang diberikan oleh Allah, kembalikan kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaika mustaka wa anta musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kepada mulah memuji, kepada mulah mengadu, kepada mulah memohon pertolongan. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan pertolongan Allah yang maha besar. Ini kan kalau bicara susah, urusan kita kira-kira banyak apa sedikit Pak? Banyak Pak ya. Urusan anak, urusan pribadi, banyak urusannya. Makanya Nabi mengatakan a'zamun nasi hamman al-mu'minu yahtamu bi amri dunyahu wa amri yahtamu bi amri dunyahu wa amri akhir. Orang yang paling besar susahnya itu adalah orang beriman, mikirin kehidupan akhiratnya dan juga mikirin urusan dunia. Oh bayangin Pak, kita lagi mikirin puasa, mikirin baca Quran, mikirin zikir, mikirin tentang kehidupan akhirat, amal-amal kita kepada Allah, dan juga kita dituntut untuk mikirin keluarga kita. Bagaimana istri biar senang, anak biar bahagia, urusan kita biar lancar, pengen punya rumah, kendaraan bagus, kebun lebar, kontrakan 30, pengen punya investasi emas batangan. Kan urusan-urusan kita ini banyak. Yang kita pikirin bukan hanya kehidupan akhirat saja, tapi kita mikirin kehidupan dunia. Luar biasa. Ya kan? Makanya kadang-kadang orang kenapa nggak ke masjid? Gue lagi puyeng. Kenapa nggak sholat? Urusan lagi puyeng. Listrik belum dibayar, udah jatuh tempo. Anak-anak mau sekolah, mikirin mau pulang kampung, mikirin A, B, C dan segala macam. Urusan kita tentang kehidupan dunia ini banyak, dan juga untuk kehidupan akhirat juga begitu banyak yang kita pikirin. Kalau nggak kuat-kuat, maka banyak orang stres dalam hidup Pak. Akhirnya ke Solo kagak, ke sini kagak, sholat kagak, ngaji kagak, bingung aja, ya. Ngapa-ngapain tahu gue puyeng dah. Gitu. Ini hidup, pikirannya banyak. Akhirnya bagaimana kalau kita masih punya iman, tanda keimanan kita, kembalikan lagi kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang menciptakan hamba, Engkau yang meluaskan rezeki, Engkau yang menyempitkan. Jangan Engkau biarkan diri hamba dalam kesulitan dan kesusahan. Engkau yang maha hidup, Engkau yang maha besar, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha komplit ya Rob. Komplitkan apa yang menjadi kebutuhan saya, istri saya, anak-anak saya, mudahkan semua urusannya ya Rob. Kembalikan kepada Allah. Kenapa kita harus marah sama Allah? Baca ayat, perbanyak zikir, dekatkan lagi kepada Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfur. Maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah mengkufuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat keimanan kita meningkat, dekatkan diri kita kepada Allah, disitulah jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Luar biasa. Tapi seberapa kuat kita dalam menghadapi keimanan kita? Kadang-kadang iman kita lagi naik, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin berzikir, rajin infak sedekah. Tapi ketika iman kita sedang menurun, maka disitulah ujian yang sangat besar, kuat atau tidak kita dalam menghadapi hidup dan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga. Yang keempat, wa tawakkulu 'ala Allah, dan tawakal kepada Allah, berserah diri. Innallaha yuhibbul mutawakkilin wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berserah diri. Siapa orang yang bertawakal maka Allah cukupin. Kata Nabi, akilha fatawakkal Allah, ikatlah ontamu dan berserah diri kepada Allah. Bekerja, berusaha, bangun silaturahim. Apa yang mau kita lakukan, yang dagang kerjakan, yang mau kerja lakukan, yang mau silaturahim. Maka setelah itu baru kita berserah diri kepada Allah. Jangan kemudian, bagaimana besok dah, kan ada malaikat yang jagain.
Usaha dulu, baru kita ikhtiarnya serahkan semuanya kepada Allah. Hasilnya nanti Allah yang berikan kepada kita. Ya kan begitu kita dalam hidup. Jangan udah bagaimana aja dah besok mau mati-mati dah. Tuh, ya kan? Kita ini namanya kan nggak mau ikhtiar. Kalau kita sakit, obatin dulu sakit kita. Karena semakin kuat kita untuk mengobati sakit kita, semakin kuat kita berharap masih ada kesembuhan. Disitulah kesembuhan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sudah nggak pernah merasa yakin akan adanya kesembuhan, adanya jalan keluar yang diberikan oleh Allah, disitulah semakin cepat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama, kuat, ya. Tawakal kepada Allah, jangan lemah. Tapi kuatkan diri kita kepada Allah, apalagi dalam suasana di bulan suci Ramadan ini, maka dengan kuatnya kita kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dalam hidup dan kehidupan kita. Yang kelima, was-sabru 'inda sadmatil ula, dan sabar atas permulaan musibah. Sabar. Ada satu cerita, dan ini menjadi sebuah inspirasi dalam kehidupan. Ada satu keluarga hidup penuh dengan kebaikan, hidup penuh dengan kemakmuran, kesenangan. Suami istri punya anak, anaknya 4 anaknya. Umur 12 tahun, 8 tahun, 6 tahun sama yang digendong. Ya masih merangkak. Satu ketika si suami ini mengadakan acara akikah, potong kambing. Disaksikan oleh istri, disaksikan oleh anak-anak. Luar biasa senang gembira, adakan pesta kecil-kecilan. Senang gembira, anak-anak melihat dan menyaksikan pada saat kambing disembelih. Maka satu ketika suami bilang sama istrinya, "Ma, doakan saya mau berniaga ke Baghdad. Mudah-mudahan memperoleh hasil niaga yang begitu luas." Maka istri mendoakan, "Silakan suamiku tercinta, berangkatlah dengan iman kepada Zat yang Maha Besar, mudah-mudahan kau memperoleh kebahagiaan dan kebaikan untuk keluarga kita." Setelah suami berangkat, ditinggallah istri dengan 4 orang anak ini. Apa yang terjadi? Keluarga yang tidak pernah nyaris terdengar keributan, keluarga yang tidak pernah terdengar ada persoalan, tidak pernah terdengar ada permasalahan dalam kehidupannya. Satu ketika si ibu berangkat ke pasar, membawa anaknya yang masih kecil digendong, anaknya yang nomor 2 mempraktekkan cara menyembelih hewan yang dia lihat sebagaimana ayahnya menyembelih. Maka anaknya yang nomor 3, adiknya, dipraktekkan lehernya disembelih, maka meregang nyawa, bersimbah darah, mati seketika. Tidak berapa lama ibu pulang dari pasar, melihat. Dan sebelum masuk ke pekarangan rumah, seorang ibu sudah memiliki firasat yang begitu luar biasa. Ada apa gerangan? Maka mulai setapak demi setapak, dia melalui jalan memasuki rumahnya, maka dilihat ada tetesan darah. Semakin berdebar jantungnya, ada apa gerangan? Ketika dia masuk ke dalam kamar, maka dia saksikan, dia lihat, dan dia menemukan si ibu ini, anaknya yang sedang meregang nyawa, bersimbah darah, mati seketika di tangan anaknya yang tercinta. Histeris si ibu, menangis yang luar biasa, marah si ibu, dikejar anaknya yang nomor 2 ini, lari masuk ke dalam hutan. Lalu dia bilang sama kakaknya yang pertama, perempuan umur 12 tahun, "Kak, kamu tunggu di sini, ibu akan mengejar adikmu, khawatir nanti kenapa-napa. Tolong kau jaga adikmu yang masih merangkak ini." Berangkat si ibu berlari mengejar anaknya yang ketakutan karena telah melakukan suatu perbuatan di luar oleh nalar. Maka apa yang terjadi? Si kakak lalai, anak 12 tahun dititipin adik lalai main game, Robotok. Lagi main dia, nggak mikirin adiknya. Diperintah untuk menjaga, ternyata adiknya merangkak perlahan masuk ke dalam kuali yang airnya mendidih, mati meregang nyawa. Luar biasa. Gak berapa lama si ibu pulang ke rumah, mendapati anaknya yang nomor 2
Yang nomor 3 mati meregang nyawa, anaknya yang keempat juga mati meregang nyawa. Nangis histeris dia, ya Rabbana, ya Ilahana, dosa apa yang telah saya perbuat? Apa yang terjadi saat ini ya Rabbana? Rumah tangga kami baik, hidup dengan kemakmuran, hidup dengan kebahagiaan, nyaris tidak pernah terdengar dari kesulitan. Apa yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan suami saya? Kalau nanti suami saya pulang, pasti saya akan disangka istri yang tidak benar, istri yang tidak becus, tidak bisa menjaga anak-anak, istri yang tidak segala macam. Berkecamuk dalam pikirannya. Ya Rob, Engkau telah menguji hambamu, hamba tidak kuat dalam kondisi seperti ini. Seorang ibu mana yang kuat menghadapi anaknya yang dicinta, anaknya yang disayangi, mati meregang nyawa di tangan oleh anaknya sendiri. Ya Rabbana, dalam kebingungan dan kesulitan, maka si ibu ini mendatangi seorang ulama besar, Imam Hasan Al-Basri, mengadukan tentang kondisi yang baru saja dialami. Di hadapan ulama besar Imam Hasan Al-Basri, si ibu menceritakan sambil menangis keadaan dan kondisinya. Lalu Imam Hasan Al-Basri duduk terpaku, diam sejenak, menghadapi apa yang disampaikan oleh seorang ibu sambil membacakan ayat walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak bisa ngomong apa-apa, gak bisa bicara apa-apa kalau sudah datang ketentuan dari Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang berada di muka bumi ini binasa. Yang kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kenikmatan, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Maka nikmat Tuhan kamu mana yang mau kamu dustakan? Yang kita sayangin, yang kita dambakan, yang kita harapkan, kalau sudah datang kepastian dari Allah, maka itu akan hilang sekejap dan sirna. Makanya watajma'una ma la takulun, yang kalian kumpulkan tidak semuanya kalian makan. Watabnuna ma la taskunun, yang kalian bangun tidak semuanya ditempati. Wa tu'ammiruna ma la tudrikun, dan yang kalian cita-citakan tidak semuanya akan berhasil. Kenapa? Karena umurnya selesai. Artinya sabar itu penting, menandakan keimanan kita kepada Allah. Kalau kita masih ada menghadapi sikap hidup saat ini, berarti iman kita masih kuat kepada Zat yang Maha Besar. Jangan pernah marah, jangan pernah emosi, jangan pernah meninggalkan ruku dan sujud kita pada Allah. Yakinlah tetap kepada Allah, bersandarnya kita kepada Allah, dan tetap mengikuti tuntunan bagi Nabi kita Muhammad SAW. Dan insya Allah kita akan dimudahkan dalam segala urusan, dimudahkan segala hajat kita, dimurahkan rezeki kita yang luas, yang banyak, yang halal, yang baik, yang barakah, diselamatkan diri kita, keluarga, anak cucu dan keturunan kita, semuanya dalam kebaikan, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pagi hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu dalam rangka menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Jadikan puasa kami, sholat kami, Al-Quran yang kami baca, zikir, ruku dan sujud, itikaf, qiyamul lail, infak, sedekah, melaksanakan segala perintah-Mu dan menjauhkan segala larangan-Mu.
Mudah-mudahan menjadi amalan yang kau berkahi, menjadi amalan yang kau terima, dan menjadi amalan yang kau ridhoi. Ya Allah, kami sadar sepenuh kesadaran kami. Kami tahu dengan sepenuh pengetahuan kami, kalau kami banyak lalai, banyak khilaf, banyak salah, banyak noda dan dosa kepadamu. Kalau Zat yang Maha Kuasa, kalau Zat yang Maha Pemaaf, kalau Zat yang Maha Pengampun, maafkanlah segala kekurangan kami, ampunilah segala noda dan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa mertua kami, dosa kakek nenek kami, dosa guru-guru kami, dosa istri, suami, anak, menantu, cucu, dan keturunan kami, dosa orang-orang yang menjadi bagian kasih sayang kami. Ya Rabbana, ya Ilahana, murahkan rezeki kami yang luas, yang banyak, yang halal, yang baik, yang barokah. Berkailah hidup dan kehidupan kami, berkailah rumah tangga kami, berkailah anak cucu dan keturunan kami, berkailah usaha, pekerjaan, ilmu, nikmat, anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami. Ya Salam, ya Mu'min, ya Muhammad, wahai Zat yang Maha memberikan keselamatan, keamanan, dan perlindungan, selamatkan kami, amankan kami, dan lindungilah kami, keluarga kami, anak cucu dan keturunan kami, saudara-saudara kami, masyarakat, bangsa dan negara yang kami cintai ini ya Allah, dari penyakit, mara bahaya, malapetaka, bencana, musibah, azab-Mu ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala kenikmatan, anugerah karunia yang telah Kau limpahkan kepada kami. Tambahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah, tuntunlah kami ya Allah, keluarga kami dan saudara-saudara kami untuk lebih mensyukuri nikmat karunia anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini was thaqalain wal fariqain min 'urbin wa min ajami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.